Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengungkap fakta terkait kondisi kesehatan Tom Haye saat skuad Garuda melibas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tom Haye ternyata baru sembuh dari sakit saat melakoni debut bersama Timnas Indonesia melawan Vietnam tadi malam. Tampil penuh di Stadion Maidin tak membuat Tom Haye grogi. Kehadirannya membawa warna baru dalam skema permainan Timnas Indonesia. Belum genap 10 menit bermain, Tom Haye sudah mencatatkan assist lewat gol yang dicetak JIJ pada menit ke-8. Berawal dari skema umpan pojok yang diambilnya, bola hasil sepakan Tom Haye dengan nyamannya ditanduk JIJ tanpa penjagaan ketat pemain Vietnam. Momen itu yang membangkitkan gairah serta semangat para pemain Timnas Indonesia lainnya meski bermain di kandang lawan. Timnas Indonesia pun menutup laga dengan skor telak 3-0. Dua gol lain dicetak Ragnar Oratmangun dan Ramadan Sananta. Usai pertandingan, Sintayong memberikan pujian setinggi langit untuk Tom Haye. Ia merasa puas dengan performa yang diperlihatkan. Menariknya, Sintayong sebenarnya cukup gelisah usai menjadikan Haye sebagai starter padahal sang pemain baru saja sembuh dari sakitnya. Hal ini diungkapkan Sintayong dalam konferensi pers pasca pertandingan saat disinggung wartawan mengenai peran pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Menurut saya, pemain mana saja yang memiliki darah Indonesia bisa berkontribusi untuk Timnas Indonesia. Saat ini Tom Haye baru saja sembuh dari penyakitnya, namun ia berusaha semaksimal mungkin untuk bermain. Saya puas dengan penampilan pemain hari ini, ujar Sintayong. Sintayong juga sedikit menyinggung mengenai kerja keras membangun Timnas Indonesia dengan masalah bertubi-tubi di awal-awal kedatangannya. Satu hal yang menjadi poin krusial Sintayong adalah bagaimana membuat para pemain saling terhubung dalam kolektivitas permainan sebagai tim. Namun, kini Sintayong mengaku bisa lebih bersantai usai pemain Timnas Indonesia sudah mulai bermain sesuai dengan filosofi bermain pelatih asal Korea Selatan ini. Sejak bekerja di Indonesia, saya menemui banyak kesulitan dalam 2 tahun pertama karena pandemi COVID-19, khususnya dalam hal menghubungkan pemain. Setelah itu, pekerjaan saya semakin lancar. Saat ini, para pemain Indonesia memahami gaya bertarung dan filosofi saya. Sebenarnya, bukan tim Vietnam yang lebih lemah, hanya saja mereka menemukan keterkaitannya. Pemain Indonesia sudah berusaha banyak, tapi saya tidak memungkiri bahwa kami beruntung bisa bersama, ujar Sintayong. Seperti yang diketahui, dua pemain keturunan Timnas Indonesia, Tom Haye dan Ragnar Oratmangun, menjalani debut saat melawan Vietnam. Dua pemain keturunan itu sama-sama tunjukkan penampilan mengkilap. Bagaimana tidak, Haye dan Ragnar Oratmangun berkontribusi besar untuk membawa Timnas Indonesia meraih keunggulan 2-0 atas Vietnam di babak pertama. Ragnar mampu mencetak gol. Gol debut Ragnar Oratmangun tercipta dengan cukup indah. Ia mampu melewati 3 pemain lawan sebelum melepaskan tembakan kaki kiri yang melewati sela-sela kaki kiper Vietnam. Sementara Tom Haye mencetak 1 assist di laga debutnya. Gol yang dicetak JIJ lewat sundulan berawal dari sepak pojok Tom Haye. Penampilan mengkilap dari dua pemain keturunan Indonesia ini pun mendapat apresiasi dari publik Indonesia di platform media sosial. Tidak hanya publik Indonesia, salah satu media kenamaan Belanda, Football News, juga mengangkat pemberitaan soal debut Ragnar Oratmangun dan Haye. Dalam laporannya itu, media Belanda menyebut bahwa kedua pemain tersebut bermain apik di babak pertama saat Timnas Indonesia versus Vietnam. Haye dan Oratmangun membuat debut yang sudah dinanti lama orang Indonesia. Oratmangun membuat skor menjadi 2-0 di menit ke-22 setelah JIJ mencetak gol pembuka. Haye telah memimpikan debut untuk Indonesia dalam waktu dekat. Hal itu ia sampaikan baru-baru ini, ujar media Belanda tersebut. Tom Haye dalam pernyataannya kepada Football News menjelaskan bahwa ia memang ingin melakukan debut bersama Timnas Indonesia yang menurutnya sangat serius membangun kekuatan.
Timnas Indonesia cukup aktif dalam perburuan pemain di Eropa dengan latar belakang Indonesia. Itu sebabnya saya melihat itu sebagai suatu semangat tersendiri, ucap Tom Haye. Mantan pemain Timnas Indonesia era 2012-2015 Rafael Maitimo menilai hadirnya pemain-pemain naturalisasi yang mengisi skuad Timnas Indonesia saat ini menurutnya meningkatkan kualitas tim Garuda. Ia juga mengatakan kehadiran pemain naturalisasi yang banyak merumput di kompetisi Eropa itu juga turut membantu kualitas pemain-pemain lokal dalam tim karena ketatnya persaingan merebutkan satu posisi inti. Saya harap mereka bisa berkontribusi bagi sepak bola Indonesia dan menumbuhkan persaingan antar sesama, sekaligus meningkatkan performa pemain lokal agar makin tinggi kualitasnya. Hal itu akan berdampak baik bagi sepak bola Indonesia, ujar Maitimo. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa Timnas Indonesia harus tetap fokus untuk menghadapi laga selanjutnya meski menang 3-0 melawan Vietnam. Ia menekankan penggawa Timnas Indonesia harus tetap tenang dan fokus agar bisa lolos ke tahap berikutnya. Walaupun kemenangan kemarin di Stadion Maidin Vietnam merupakan pertama kalinya setelah yang terakhir pada 2004. Terakhir Indonesia menang di Vietnam itu saat Piala AFF yang namanya masih Piala Tiger pada 2004. Ini menjadi bukti perubahan baik dari sisi kualitas dan mental bertanding yang mengalami peningkatan signifikan, ujar Erick Thohir. Erick Thohir mengaku bangga dengan perjuangan Timnas Indonesia. Menurut dia, penampilan Rizky Ridho dan kawan-kawan harus diapresiasi karena mampu melumat Vietnam. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu menyampaikan kemenangan skuad Garuda tersebut bukan sekedar meraih 3 poin semata. Kemenangan itu juga menjadi titik kebangkitan tim nasional Indonesia untuk pertandingan internasional saat berhasil menang di kandang Vietnam setelah 20 tahun. Erick memuji mental bertarung para penggawa Garuda yang tak gentar bermain di kandang lawan. Meski begitu, ia mengingatkan bahwa perjuangan Indonesia belum selesai. Erick menambahkan kemenangan pada hari ini membuka peluang besar bagi Timnas Indonesia untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia resmi melewati ranking FIFA Timnas Malaysia. Kepastian itu didapat setelah Timnas Malaysia kalah 0-2 dari Oman di matchday keempat grup D kualifikasi Piala Dunia. Kemenangan Indonesia atas Vietnam tak hanya memperbesar peluang skuad Garuda untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, tetapi juga meroketkan ranking FIFA skuad Garuda. Berkat kemenangan atas Vietnam, Timnas Indonesia mendapat tambahan 14,67 poin di ranking FIFA. Alhasil, Timnas Indonesia naik lagi 5 posisi dari peringkat 139 ke 134 dunia. Sebanyak 4 negara yang digeser Tom Haye dan kawan-kawan, diantaranya Kuwait, Lithuania, Latvia, Malaysia, dan Nicaragua. Alhasil, untuk pertama kalinya sejak sekian lama, ranking FIFA Timnas Indonesia di atas Timnas Malaysia. Pengumuman resmi ranking FIFA April 2024 akan diumumkan FIFA pada 4 April 2024 mendatang. Lantas, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Started to grow.